Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Agung Maulana dari kelas 2D Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. NPM saya 192191131. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian belajar gerak motorik. Oke, kita masuk saja ke materi. Yang pertama itu ada pengertian perkembangan motorik. Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan gerak halus. Menurut M. dan Rini Sukamti, bahwa perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensarapan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai umur 5 tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan keterampilan motorik. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah pembagian keterampilan motorik. Yang pertama adalah keterampilan motorik kasar atau gross motor skill. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang paling penting. Motorik kasar meliputi melompat, melempar, berjalan, dan meloncat. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Contoh motorik halus adalah melukis atau menggambar, menjahit, dan mengancingkan baju. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi motorik halus, yaitu ada faktor hereditas atau warisan sejak lahir atau bawaan. Yang kedua ada faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi fisikis. Dan yang terakhir adalah aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, kemampuan dan mempunyai emosi serta mempunyai usaha untuk membangun diri sendiri. Baik, teman-teman, setelah tadi kita mempelajari tentang motorik kasar dan motorik halus, kita masuk ke materi teori belajar. Apa itu belajar? Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Singer pada tahun 1980 yang menyatakan belajar adalah terjadinya perubahan perilaku yang potensial sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu dalam menghadapi suatu tugas tertentu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi pengertian belajar motorik. Pengertian belajar motorik pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Pada tahun 1981, belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Nah, oleh karena itu, konsep belajar motorik berkaitan erat dengan konsep belajar yang dikembangkan oleh Gagne dan Bloom, yaitu perubahan sikap dan keterampilan
atau perubahan yang terjadi pada domain afektif dan psikomotor. Pada tahun 1988 tentang karakteristik belajar motorik menjelaskan pada tahun tersebut tentang karakteristik belajar motorik, yaitu yang pertama ada belajar motorik merupakan serangkaian proses, yang kedua belajar motorik menghasilkan kemampuan untuk merespon, yang ketiga tidak dapat diamati secara langsung, yang keempat relatif permanen, yang kelima belajar motorik itu adalah karena hasil latihan, dan yang terakhir dan yang keenam adalah belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Oke, mungkin ini adalah materi yang terakhir, yaitu yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata pada tahun 1981, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, bahan yang dipelajari, yang kedua, faktor lingkungan, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial. Yang ketiga adalah faktor instrumental, baik seperangkat alat keras maupun seperangkat alat lunak. Yang keempat adalah kondisi individu siswa meliputi minat, motivasi, kecerdasan bakat, dan kemampuan kognitif. Singer pada tahun 1980 menjelaskan dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan tiga faktor utama yaitu faktor proses belajar, artinya bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua adalah faktor-faktor personal, meliputi kerjasama berpikir, persepsi, inteligensi, ukuran fisik, dan pengalaman, emosi, kapabilitas dan motivasi, serta sikap, jenis kelamin, dan usia. Dan yang terakhir adalah faktor terakhir, yang ketiga adalah faktor-faktor situasi, meliputi situasi alami dan situasi sosial. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan tentang belajar dan perkembangan motorik. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.